ketiga, kami akan menjelaskan sedikit tentang BUMS. Perkenalkan, nama saya Dian Amelia. Saya sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba, di mana laba tersebut yaitu keuntungan. Bentuk-bentuk BUMS. Bentuk-bentuk BUMS ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan yang kedua Badan Usaha Milik Swasta Asing. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Badan Usaha Milik Swasta Asing, di mana badan usaha ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perusahaan perseorangan. Apakah kalian tahu apa itu perusahaan perseorangan? Ya, perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan tujuan untuk mencapai keuntungan, di mana pemilik bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Bentuk usaha ini lebih mudah dan biasanya dipakai oleh usaha kecil menengah, karena model perusahaan berasal dari satu orang pemilik. Contohnya yaitu rumah makan, jasa laundry, dan bengkel. Perusahaan perseorangan juga memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihan tersebut yaitu 1. Organisasinya mudah karena aktivitas relatif sedikit dan sederhana, sehingga biaya organisasinya rendah. Yang kedua yaitu manajemennya relatif fleksibel. Yang ketiga, mudah didirikan dan dibubarkan. Yang keempat, pengambilan keputusan relatif cepat. Yang kelima, rahasia perusahaan lebih terjamin. Dan yang terakhir yaitu keuntungan seluruhnya menjadi milik pemilik perusahaan. Di samping kelebihan tersebut, perusahaan perseorangan juga memiliki kelemahan. Di antaranya, yang pertama, kemampuan manajerial terbatas dan bergantung pada satu orang. Yang kedua, tanggung jawab pemilik tak terbatas. Utang perusahaan ditutup oleh harta pribadi. Ketiga, sumber keuangan terbatas sehingga besar atau luas usahanya terbatas. Yang keempat, besar modal atau investasi terbatas. Yang kelima yaitu kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin. Hal ini karena perusahaan bergantung dari seorang pemilik atau pada satu orang. Perkenalkan, nama saya Lintang Carlina. Saya sebagai pemateri kedua, yaitu tentang firma. Apakah kalian tahu apa itu firma? Firma adalah badan usaha gabungan oleh 2 orang atau lebih dan masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Apabila terjadi kerugian dan kebangkrutan, maka seluruh kekayaan pribadi dapat dijadikan jaminan untuk menutup kerugian. Contoh dari perusahaan firma adalah seperti perusahaan Nike, Converse, dan Diadora. Kekurangan 1. Peluang terjadinya perselisihan antara sekutu cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 2. Kontinuitas atau kelangsungan hidup firma tidak terjamin apabila salah satu sekutu meninggal atau menarik diri. 3. Tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas. 4. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang, memungkinkan lambatnya pengambilan keputusan. Kelebihan 1. Kemampuan memenuhi kebutuhan modal lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perorangan. 2. Cara mendirikan mudah. 3. Keputusan yang diambil lebih baik karena hasil musyawarah. 4. Pembagian kerja antar sekutu berdasarkan keahlian masing-masing. 5. Perhatian sekutu terhadap kegiatan firma cukup besar. Tindakan sekutu yang satu juga tanggung jawab sekutu lain. Perkenalkan, nama saya Asep Sultan. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang CV. CV adalah suatu gabungan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja. Di sini ada sekutu aktif, mereka yang menjalankan badan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala utang piutang. Badan usaha ini disebut sekutu aktif. Sedangkan yang hanya menyerahkan modal saja itu disebut sekutu pasif. Tentang kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan 1. Dikelola oleh sekutu yang profesional. 2. Lebih mudah mendapatkan modal. 3. Kemampuan manajemen besar. 4. Resiko ditanggung bersama. Sedangkan kekurangan CV adalah pertama, tanggung jawab sekutu pasif besarnya hanya berkisar dari modal yang telah
ia tanam. 2. Modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. 3. Anggota aktif pada SIPI mempunyai tanggung jawab tanpa batas. 4. Mudah mengalami konflik antar sekutu pengusaha. Perkenalkan, nama saya Sanita sebagai pembawa materi yang keempat. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum, di mana modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saham-saham yang menjadi modal pendirian perseroan terbatas dapat diperjualbelikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Nah, perseroan terbatas juga memiliki beberapa macam, yaitu PT terbuka, PT kosong, dan PT tertutup. Yang pertama yaitu PT terbuka. Perseroan terbatas terbuka disebut juga dengan PT yang go publik karena penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. PT terbuka menjual sahamnya ke khayalak melalui pasar modal atau go publik. Contohnya PT Bank BCA Tbk, PT Unilever, dan PT Astra International. Yang kedua yaitu PT kosong. PT kosong adalah PT yang mempunyai badan usaha, akte pendirian, dan izin usaha. Kegiatan usahanya sudah tidak berlangsung lagi. PT kosong tidak memiliki aktivitas lagi, hanya tinggal nama yang masih terdaftar. Biasanya, PT kosong memiliki hutang besar yang sulit untuk dibayar. Contohnya, PT Adam Air dan PT Asian Biskuit. Yang ketiga yaitu PT tertutup. PT tertutup adalah jenis perseroan terbatas yang tidak memperjualbelikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Modal PT tertutup berasal dari kalangan tertentu saja. Misalnya saham dari kerabat dan keluarga saja. Contohnya Salim Group, Bakrie Group, Sinarmas Group, dan Lipo Group. Perseroan terbatas juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari perseroan terbatas yaitu yang pertama, penggunaan sumber-sumber modal perseroan terbatas lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh para spesialis. Yang kedua, efisiensi di bidang kepemimpinan. Yang ketiga, perseroan terbatas dapat memperluas usahanya dengan mudah karena kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal. Keempat, perseroan terbatas merupakan badan hukum sehingga kelangsungan hidup terjamin meskipun terjadi penggantian pemilik. Yang kelima, para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanamkan. Yang keenam, pemindahan saham dari satu pemilik saham kepada pemegang saham lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Ada juga kekurangan dari perseroan terbatas, yaitu yang pertama, modal pendirian yang besar. Yang kedua, proses pendirian perseroan terbatas cenderung lebih sulit dibandingkan jenis badan usaha lainnya. Yang ketiga, perseroan terbatas dikenakan pajak karena merupakan salah satu subjek pokok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul sebagai materi kelima tentang badan usaha milik swasta asing. Badan usaha milik swasta asing. Badan swasta asing di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1967 tentang penanaman modal asing yang mengatur mengenai penanaman modal langsung. Penanaman modal langsung ini harus berbadan hukum, yaitu perseroan terbatas yang tunduk pada Badan Hukum Indonesia. Contoh dari badan usaha milik swasta asing adalah Danone, Unilever, Nestle, AirAsia. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.